Dan ini menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat istimewa. Akhlak mulia adalah amal soleh, kebaikan yang sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi katakan, yang dikatakan dengan kebaikan adalah akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Dan di antara ketaatan yang paling afdal terutama di zaman sekarang adalah belajar dan menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai di hadis ke-27. Hadis ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka hadithun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kebajikan adalah akhlak mulia. Kebajikan adalah akhlak mulia. Sedangkan dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu. Sedangkan dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu. Dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Maka aku menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, tanyakanlah kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Jadi
karakter dari kebaikan atau amal soleh atau ketaatan adalah ketika dikerjakan hati tenang dan tentram. Sedangkan dosa ini sebaliknya, dosa itu adalah apa saja yang tidak menenangkan dalam hatimu, membuat gelisah, tidak tenang, ragu, bimbang ya ketika mengerjakan dosa, dan membuatmu ragu ya rahmatullah. Meskipun manusia memberi fatwa kepadamu akan kebolehannya. Hadis ini hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dari dua imam, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Maka para ikhwas sekalian, hadis ini berkaitan tentang hakikat kebaikan dan dosa, tentang hakikat kebaikan dan dosa. Maka kalau kita lihat ya dalam hadis ini, di riwayat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, dalam hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali ditanya oleh para sahabatnya berkaitan tentang masalah agama. Maka di sini sahabat datang bertanya ya tentang kebaikan dan dosa. Maka ini menunjukkan bahwasanya karakter dan sifat dari para sahabat adalah suka mengetahui berkaitan dengan maslahat agama mereka. Dan memang demikian karena para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan memahamkan dia dalam agamanya. Nah, karena para sahabat tahu tentang hadis ini, maka pasti para sahabat itu sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang agama. Karena mereka ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah ketika mereka faham tentang agama. Kemudian para ikhwas sekalian, di antara pertanyaan sahabat ini adalah tentang makna yang sangat global, makna yang sangat umum, yaitu albirru yang diterjemahkan dengan kebajikan ya. Albirru yang diterjemahkan dengan kebajikan. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka albirru yang diterjemahkan dengan kebaikan ini sebenarnya maknanya umum. Segala macam kebajikan disebut dengan albirru. Namun di sini Nabi mengatakan albirru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak mulia. Padahal kebajikan itu sangat luas ya, sangat luas. Apa saja hal-hal yang baik maka disebut dengan albirru. Nah, kenapa demikian? Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan akhlak mulia padahal kebajikan sangat luas? Kata Ibnu Hajar, segala jenis kebaikan itu disebut dengan albirru. Dan ini menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat istimewa. Akhlak mulia adalah amal soleh, kebaikan yang sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi katakan, yang dikatakan dengan kebaikan adalah akhlak mulia. Bukan berarti kebaikan itu hanya akhlak mulia saja. Tetapi ini menunjukkan pengistimewaan, pengkhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebajikan itu adalah akhlak mulia. Ini banyak Nabi sebutkan, ya, mengkhususkan sesuatu padahal maknanya umum. Ketika disebutkan oleh Nabi secara khusus itu menunjukkan keistimewaan sesuatu tadi. Seperti misalnya sering kita ulang berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji itu kan rangkaiannya banyak, rukunnya banyak. Ada tawaf, ada sa'i, ya, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, di Musdalifah, ada al-hadiyu menyembelih kambing dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi menyebutkan tentang haji, dalam hadisnya Nabi menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, padahal kan rangkaian ibadah haji banyak, bukan cuma wukuf saja. Kenapa Nabi sebutkan haji itu adalah cuma wukuf di Arafah? Karena memang rukun yang paling besar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah,
Jadi ini Nabi menyebutkan tentang begitu istimewanya wukuf di Arafah ini. Sampai-sampai Nabi katakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti cuma wukuf di Arafah saja haji itu enggak. Tapi ini menyebutkan pengkhususan dan keutamaan tersendiri bagi ibadah wukuf di Arafah. Sama dengan Nabi mengatakan kebajikan itu adalah akhlak mulia. Bukan berarti kebaikan itu cuma akhlak mulia, enggak. Tetapi Nabi menyebutkan untuk menyebutkan keistimewaan dan kekhususan dan ibadah yang paling agung, yaitu akhlak mulia. Kemudian para ikhwah sekalian, maka sudah kita banyak bahas berkaitan tentang keutamaan yang luar biasa dari akhlak mulia, ya. Keutamaan yang luar biasa dari akhlak mulia. Seperti Nabi SAW mengatakan berkaitan tentang amalan yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat. Amal soleh yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak mulia. Maka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un athqala fil mizan Laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada amalan yang paling memberatkan di timbangan hari kiamat daripada akhlak mulia. Daripada apa? Akhlak mulia. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim." Sungguh seseorang akan meraih dengan sebab akhlaknya derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang bertahajud di malam harinya. Jadi ketika dia memiliki akhlak mulia, maka derajat dia akan dia raih sama seperti orang yang siang harinya berpuasa dan malam harinya qiyamul lail. Ini luar biasa, ya. Ada seseorang paginya siangnya puasa, malamnya kemudian qiyamul lail. Subhanallah, siang beribadah, malam juga beribadah. Ternyata derajat orang seperti ini, ya, bisa diraih juga oleh orang yang memiliki akhlak mulia. Nah, perbedaannya adalah diantaranya orang yang berpuasa dan beribadah di malam harinya qiyamul lail itu kebaikannya hanya untuk dirinya. Berbeda dengan akhlak mulia, kebaikannya adalah untuk orang lain. Sehingga terkadang bisa jadi orang yang berakhlak mulia mengungguli derajat orang yang berpuasa dan tahajud. Kenapa? Karena maslahatnya lebih banyak, bukan hanya sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga maslahatnya kebaikannya untuk orang lain. Bahkan terkadang juga lebih susah kita untuk berakhlak mulia kepada banyak orang dibandingkan dengan hanya sekedar dia puasa dan tahajud pada malam harinya. Karena orang yang berpuasa dan tahajud itu hanya dia mengalahkan dirinya sendiri agar bisa dia puasa dan bertahajud pada malam harinya. Tetapi berakhlak mulia kepada setiap orang yang dia temui, maka dia mengalahkan dirinya untuk bisa berakhlak mulia kepada orang lain, sehingga dia banyak mengalahkan dengan akhlak mulianya orang-orang yang dia temui. Dan itu tidaklah gampang, ya, ketika bermuamalah dengan orang lain di rumahkah, di tempat kerjakah, di pasarkah, di tengah jalankah, berakhlak mulia, maka dia akan menghadapi banyak orang yang terkadang sifat dan watak mereka kada baik lawan kita. Ternyata kita balas dengan akhlak mulia, sehingga terkadang lebih berat seseorang itu berakhlak mulia karena banyak yang dia hadapi. Berbeda dengan tahajud dan puasa, dia hanya menghadapi dan mengalahkan dirinya sendiri. Maka akhlak mulia ini adalah ibadah yang sangat agung karena berkaitan dengan kemaslahatan kepada orang banyak. Sehingga bisa jadi orang yang memiliki akhlak mulia ini mengungguli derajat orang yang berpuasa siang harinya dan berqiyamul lail pada malam harinya. Bahkan juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi mengatakan,
aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka di sini Nabi menyebutkan dua keutamaan bagi akhlak mulia. Yang pertama, Nabi paling mencintai dia. Yang kedua, kedudukannya pada hari kiamat di surga itu sangat dekat dengan Nabi. Maka inilah amalan yang kita ingin dicintai oleh Nabi. Dan dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat adalah berakhlak mulia. Maka bukan hanya sekadar ucapan lisan, saya cinta Nabi, tapi Nabi tidak mencintai kita. Karena kita tidak mengamalkan ajaran Nabi. Maka ajaran Nabi yang paling besar ya berkaitan tentang ibadah yang paling agung. Bahkan Nabi katakan kebajikan itu adalah akhlak mulia. Maka dengan berakhlak mulia seseorang akan dicintai oleh Rasulullah SAW dan juga kedudukannya dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Sehingga sangat banyak terkumpul kebaikan-kebaikan pada akhlak mulia. Pada apa? Akhlak mulia. Kemudian para ikhwas sekalian, maka hadis-hadis yang kita baca tadi berkaitan tentang keutamaan akhlak mulia, maka ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan keagungan yang luar biasa dari akhlak mulia. Maka tentu seorang muslim berusaha untuk menggapai akhlak-akhlak mulia tersebut sehingga dia bisa amalkan untuk memberikan maslahat kepada orang banyak. Kemudian para ikhwas sekalian, maka akhlak mulia ini ada sifatnya dia watak atau bawaan. Akhlak mulia ini ada sifatnya dia adalah watak dan bawaan dari halus. Dalam artian orang ini memang wataknya ada hal-hal yang mulia pada dirinya. Misalnya ini wataknya suka senyum. Nah, memang lagi halus orangnya, entah lingkungannya menciptakan dia demikian. Orang tuanya suka senyum, kakeknya, neneknya suka senyum. Akhirnya terbentuklah karakter anak ini sampai ke Tuhan suka senyum. Maka ini adalah akhlak yang baik ya, yang Allah berikan kepada si anak tadi walaupun dia tidak mengusahakannya. Memang itu adalah bawaan dia dari kecil. Ada lagi akhlak itu sifatnya adalah dia harus berusaha. Dia harus berusaha ya. Seperti misalnya dia jarang tersenyum, maka dia berusaha untuk sering tersenyum. Seperti misalnya karakternya dia suka emosi, maka dia harus belajar untuk menahan emosinya dan sabar. Maka perangai yang buruk bisa dirubah. Ya. Perangai yang buruk bisa dirubah. Kenapa demikian? Untuk apa Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang akhlak mulia kalau tidak bisa diamalkan? Maka pasti itu bisa diamalkan dengan syarat dia harus berusaha dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar. Berarti kan sabar ini bukan watak bawaan dia. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya orang yang penyabar. Maka dia harus berusaha. Ketika dia misalnya memiliki watak yang buruk atau karakter yang buruk, ya, misalnya dia diciptakan oleh lingkungannya lagi halus, sudah penyarikan misalnya, sampai ke tahap penyarikan. Maka apakah sifat pemarah ini bisa dihilangkan? Maka jawabannya bisa. Dia bisa mengendalikan emosinya, berusaha untuk sabar, karena di sini Nabi mengatakan orang yang berusaha bersabar, Allah jadikan dia menjadi orang yang penyabar. Dan kalau kita lihat ya, ada di antara para sahabat sebelum masuk Islam karakternya keras dan kasar ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Beliau wataknya keras ya, wataknya keras. Tetapi setelah masuk Islam ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang yang paling lembut hatinya ya. Ini menunjukkan bahwasanya
keislaman seseorang, keimanan seseorang yang kuat mampu merubah akhlak dia menjadi baik. Maka tentunya dengan berusaha dan senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan berkaitan tentang seorang sahabat yang Nabi katakan sahabat ini memiliki watak bawaan yang baik, yaitu ada dua, al-hilmu wal anah, ya. Al-hilmu itu bisa bisa sabar, santun, ya, tidak mudah emosian, dan orang ini pelan-pelan tidak tergesa-gesa ketika mengamalkan suatu amalan. Maka Nabi mengatakan dua sifat yang Allah sudah memberikan watak kepadamu. Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua adalah anah, santun dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini kata Ibnu Qayyim mengomentari, wa fihi dalilun ala annal khuluq qad yahsulu bit takhalluq wat takalluf. Hadis ini dalil bahwasanya akhlak bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Dengan apa? Usaha dan kesungguhan. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, sebagian ulama berusaha menyebutkan rukun akhlak mulia. Rukun akhlak mulia pada beberapa poin yang besar. Ya, jadi kata sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Al-Hasanul Basri, ya, mengatakan tentang rukun akhlak mulia. Beliau mengatakan, haqiqatu husnil khuluq badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak mulia adalah, kata beliau, mudah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, yang pertama adalah badlul ma'ruf, suka berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, wa kafful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Nah, wajah yang berseri-seri. Ini kata beliau hakikat dari akhlak mulia atau rukun dari akhlak mulia. Poinnya ada 3. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, suka berbuat baik. Yang kedua, tidak mengganggu. Yang ketiga, wajah yang berseri-seri. Maka disimpulkan inilah 3 rukun dari akhlak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasanul Basri, muridnya para sahabat. Yang pertama tadi adalah ringan tangan, maksudnya suka membantu orang lain. Dia suka berbuat baik kepada orang lain dengan kemampuan yang dia miliki, entah dengan hartanya, entah dengan tenaganya, dengan fisiknya, atau dengan pikirannya, atau dengan ilmunya. Maka apapun yang dia miliki, dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka inilah yang disebut berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu, bahkan binatang pun tidak boleh kita ganggu, ya. Ada semut di dinding, ya, yang mana dia tidak mengganggu kita, tidak mengganggu rumah kita, cuma seekor, lalu pian tiup terbangnya, enggak boleh, ya. Maka semut pun demikian, dia adalah binatang yang tidak boleh untuk dibunuh, ya, kayak semut hitam, dan dia tidak mengganggu rumah kita, ya. Tidak mengurungi gula kita, ini sudah mengganggu kategorinya, maka boleh diusir atau dijauhkan. Tetapi kalau dia cuma satu sendiri, tidak mengganggu kita, dia lewat lalu pian usil, pian jentik, pian tiup, terabang, maka tidak boleh. Maka kepada binatang saja tidak boleh kita mengganggu, apalagi kepada manusia, ya. Maka tidak mengganggu ini disebut dengan akhlak mulia. Yang ketiga, yang mungkin sebagian orang ini meremehkan, ternyata bermuka manis, ya, atau berseri-seri karena dia tersenyum, adalah bagian yang besar dari akhlak mulia. Karena kalau kita senyum kepada orang lain dan orang itu pun juga membalas senyum kita, kira-kira nyaman kada hati kita? Nyaman, Pak. Ya. Kenapa orang itu kada senyum? Oh, karena kada betaguran misalnya, bahasa sarikan, akhirnya kada tersenyum. Nah, maka dengan tersenyum ini banyak meringankan keburukan dan menghilangkan keburukan-keburukan di dalam hati. Orang yang bermusuhan 2 orang, tapi tiba-tiba ketika bertemu tersenyum, menyapa, insya Allah sedikit banyak akan menghilangkan permusuhan di dalam hati. Ya. Kemudian laki bini kada betaguran,
tetapi berusaha si laki untuk mengembalikan suasana kayak biasa, maka dia tersenyum ya. Akhirnya istrinya juga demikian tersenyum, hilang sudah kada bertaguran tadi. Maka dengan tersenyum itu banyak menghilangkan ya kemusuhan dan kebencian di dalam hati. Maka inilah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hakikat atau rukun dari akhlak mulia. Yang pertama, suka menolong, berbuat baik kepada orang. Yang kedua, tidak mengganggu. Dan yang ketiga adalah bermuka manis, berseri-seri. Kemudian pada hadis ini ya, Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak mulia. Maka akhlak mulia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebutkan akhlak mulia itu berkaitan dengan dua hal. Kata beliau, akhlak mulia berkaitan dengan dua hal. Hal yang pertama ya, berakhlak kepada Allah. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang konteksnya kalau dikatakan kita harus berakhlak mulia, memang konotasinya adalah berakhlak mulia kepada makhluk, kepada manusia. Namun sebenarnya makna akhlak mulia ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaitannya ada dua hal. Yang pertama adalah akhlak mulia antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya akhlak yang paling utama dari seorang manusia kepada Tuhannya adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang paling mulia. Antara seorang hamba kepada Allah, dia beriman dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia menzalimi Allah. Nah, kata-katanya apa? Menzalimi Allah, berbuat zalim kepada Allah. Sekalipun walau ungkapannya adalah menzalimi Allah, Allah tidak akan pernah mendapatkan mudarat dari kezaliman yang dilakukan oleh hamba. Jadi memang ada ungkapan dia berbuat zalim kepada Allah. Bukan berarti dia menyakiti Allah, enggak. Ya. Kata-katanya melakukan kezaliman, tetapi kemudaratannya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudaratnya tentu kembali kepada hamba tersebut. Kemudian setelahnya contoh dari berakhlak mulia kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat ya. Kemudian mengagungkan nama-nama dan sifat Allah, itu juga termasuk berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berakhlak mulia kepada makhluk ya. Bagian yang kedua adalah berakhlak mulia kepada makhluk. Nah, berakhlak mulia kepada makhluk inilah tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Nah, berkaitan tentang rukun dari akhlak mulia. Maka poinnya ada 3 tadi. Yang pertama adalah badlun nada, suka berbuat baik kepada orang. Yang kedua, tidak mengganggu. Yang ketiga adalah bermuka manis. Ini berkaitan dengan akhlak seseorang kepada manusia. Yaitu tadi berbuat baik, kemudian tidak mengganggu, kemudian bermuka manis. Kemudian para ikhwas sekalian, di hadis ini juga Nabi menyebutkan tentang dosa. Dosa itu adalah mahaka fi sodrik, ya, mahaka fi sodrik, yaitu sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Maka inilah karakter yang harus kita ketahui. Setiap dosa yang kita lakukan pasti membuat hati tidak tenang. Pasti membuat hati tidak tenang, perasaan gelisah dan seterusnya. Tetapi catatannya adalah kapan dosa itu membuat hati seorang muslim menjadi tidak tenang. Kalau imannya masih bagus, kalau fitrahnya masih bagus. Tetapi bagi orang yang suka melakukan dosa, apalagi secara terang-terangan, maka karakter ini tidak ada pada diri seseorang tadi. Misalnya orang ini ketujuh bertelanjang, ya. Ketujuh berjoget-joget misalnya, bebinian buka aurat, ketujuh berjoget-joget di hadapan orang. Maka apakah ketika dia berjoget merasa tidak nyaman, gelisah ketika melakukan dosa tadi, maka sudah hilang. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Kalau karakternya orang ini imannya tidak baik ya, kemudian
fitrahnya sudah rusak, maka dia tidak akan malu lagi, tidak akan merasa gelisah lagi kalau melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi orang yang merasa gelisah, kada nyaman hati setelah dia melakukan dosa kalau imannya masih bagus. Entah misalnya kada nyaman tersambati orang, padahal niatnya begayaan. Akhirnya mungkin dia melihat kawan yang kita gayai tadi secara berlebihan menghindar dari kita. Kita kan mungkin inya tersinggung lawan ucapanku, sehingga dia kada nyaman hatinya. Nah, maka dia berusaha untuk mengembalikan seperti biasa kepada kawannya tadi, entah dengan minta maaf. Jadi di sini intinya adalah bahwa dosa itu membuat hati seseorang menjadi gelisah. Tetapi ini bagi orang yang imannya masih bagus, sehingga kegelisahan tadi bisa dihilangkan dengan dia beramal soleh, dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Nabi juga mengatakan tentang masih berkaitan tentang kebaikan. Di riwayat yang kedua dari sahabat Wabisah, kan Nabi mengatakan tentang kebaikan, matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram. Maka setiap kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan pasti mendatangkan ketenangan. Contoh yang nyata adalah seperti sholat. Maka seseorang yang sholat ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan sholatnya khusyuk, maka akan apa Pak? Melahirkan ketenangan. Makanya Nabi SAW ya suka melakukan ibadah sholat. Maka di malam hari beliau sholat dengan lama sampai kaki beliau bengkak. Jadi bengkaknya kaki Nabi itu karena berdiri dengan cukup lama, sangat lama. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan kepada sahabat Bilal, karena kan Bilal yang azan, arihna bis sholah, berilah kami kelapangan, ya, istirahat, ketenangan dengan sholat. Dan Nabi juga mengatakan, dijadikan waju'ilat qurratu ainun li fis sholah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dijadikan pendingin hatiku itu terletak pada sholat. Jadi setiap ada perkara yang membuat hati Nabi gelisah, Nabi bersegera untuk sholat, menenangkan hati beliau dengan ibadah sholat. Sama seperti menuntut ilmu agama, ketika Bian belajar tauhid, ya, kemudian belajar akidah, belajar tafsir, hadis, pasti akan mendatangkan ketenangan di dalam hati Bian. Karena yang Bian dengar adalah ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan perkataan para ulama. Maka siapa yang tidak tenang hatinya ketika dia belajar dan menuntut ilmu agama? Maka karakter dari ibadah adalah membuat hati menjadi tenang. Sebagaimana dosa, karakternya adalah membuat hati menjadi gelisah. Maka ketika gelisah, atau tiba-tiba misalnya tiba-tiba kada apa-apa hati gelisah, maka bisa jadi adalah perbuatan dosa yang dilakukan sebelumnya tanpa sadar misalnya. Maka dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah, agar Allah mengembalikan ketenangan kepada hati kita. Kemudian di sini Nabi juga menyebutkan makna dosa. Ya, dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Yang pertama membuat gelisah, yang kedua takut ketahuan orang lain. Berarti itu adalah perbuatan dosa. Kemudian para ikhwas kalian, di akhir hadis ya, Nabi menyebutkan tentang wa in aftakan nas wa aftauka wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Di riwayat yang kedua Nabi mengatakan dosa adalah yang membuat hatimu menjadi tidak tenang dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu akan kebolehannya. Misal berkaitan tentang suatu perbuatan, kemudian kita tidak mengetahui dalilnya,
dan juga ternyata kita tidak sempat bertanya kepada ulama. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya agar kita ini mengetahui hal-hal yang masih rancu, masih samar, yang mana itu dihadapkan dengan kita. Misalnya sebuah bisnis kah? Kita ini ragu ini halalkah, haramkah? Ada ribanya atau kadakah? Kan terkadang ada keraguan ketika ingin memulai bisnis tersebut ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dalilnya. Itu benarkah atau salahkah? Ada ribanya kah atau tidaknya? Kemudian yang kedua caranya adalah dengan bertanya. Ini adalah cara yang paling ringkas sudah. Kalau seandainya pian kadakawa mencari sorongan ya dalilnya, maka yang paling ringkas adalah langsung tanyakan kepada ahlinya. Langsung tanyakan kepada ahlinya. Kemudian terkadang kita berada di kondisi yang mana kita kada sampat betakun. Nah, atau misalnya hendak betakun ternyata sinyalnya kada ada. Atau ketika pian hubungi ustadznya kada tak angkat. Entah pas tengah malam kah pas orang guringan. Pas pian lagi ada suatu permasalahan. Nah, maka ketika dihadapkan dengan yang demikian, ya kita tidak tahu dalilnya, kemudian kita tidak sempat bertanya kepada ulama atau kita ingin sudah menelpon tapi sidin kada mengangkat karena tengah malam ada kejadian. Nah, maka kita bisa mengamalkan hadis ini yaitu bertanya kepada hati kita. Bertanya kepada hati kita dalam artian hati kita ini hendak meneruskan tenangkah kadakah. Nah, kalau masih ragu-ragu maka urungkan. Karena ketika ada keraguan, di situ di dalamnya ada kemungkinan itu bisa salah, ya. Bisa salah. Tapi kalau seandainya pian yakin tidak ada keraguan, maka pian teruskan. Tetapi kalau seandainya hati kita ini kada nyaman, itu berarti fitrahnya sudah jalan, ya. Itu imannya jalan ketika misalnya dihadapkan dengan sesuatu, kemudian dia ragu-ragu, bimbang, maka lebih baik dia tinggalkan. Maka Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita ini penuh dengan fitrah, dengan kebenaran. Sehingga ketika dihadapkan dengan suatu perbuatan, maka dia merespon. Nah, maka kata Ibnu Rajab bahwa hati kita ini Allah ciptakan dipenuhi dengan fitrah, condong kepada kebenaran. Dan membenci dengan kemungkaran. Maka tadi ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita tidak tahu dalilnya, kemudian juga kita kadangkala menghubungi ulama untuk bertanya, maka tanyakan kepada hati. Ya. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Rajab, hati itu Allah ciptakan fitrahnya penuh dengan condong kepada kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Sehingga kalau kita ragu maka tinggalkan. Makanya kebaikan itu ya yang disukai oleh fitrah Allah sebut dengan istilah ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Yang dikenal, yang sudah diketahui oleh hati itu adalah perbuatan yang baik. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh hati memang adalah perbuatan mungkar. Terkadang kita melihat ada seseorang yang kalau misalnya salawatan sambil joget kayak orang bedangdut. Nah, tangannya main. Ini kalau pian dengan dalil dengan fitrah hati pian sudah menolak sudah. Iya kada Pak? Ada orang ketika salawatan inya berjoget kayak orang bedangdutan. Nah, lalu aja kita ini kalau lawan dalil hati kita sudah menolak. Masa membaca salawat dengan berjoget? Nah, kalau misalkan kita membawakan dalil ini, enggak usah bawakan dalil. Fitrah kita sudah merespon ini sudah kada baik. Masa membaca salawat dengan berjoget kayak orang bedangdutan? Nah, maka fitrah kita sudah menolak, hati kita sudah menolak. Karena memang hati kita ini diciptakan penuh dengan condong kepada kebenaran. Ya. Terkadang macam-macam. Ada yang berkaitan dengan masalah adat istiadat. Ya. Misalnya kita ini kada tahu dalilnya berkaitan dengan memakai baju adat istiadat. Tetapi ketika memakai baju tadi terbuka aurat. Nah, otomatis kan fitrah kita sudah menolak. Ya. Fitrah kita sudah, hati kita sudah menolak. Banyaklah hal-hal yang terkadang tanpa dengan dalil pun hati kita sudah menolak. Ya. Ketika itu ada suatu perbuatan yang mungkar.
Kemudian para ikhwas sekalian, nah maka intinya adalah berkaitan dengan kebajikan tadi adalah sesuatu yang hati merasa tentram ketika melakukannya. Ini membuktikan bahwasanya di dalam hatinya itu memberitahu kepada seseorang tadi untuk melakukan sesuatu yang benar. Kemudian para ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya memuji nafsul lawamah. Jadi memang kebaikan itu adalah sesuatu yang hati merasa tentram ketika melakukannya. Maka ketika jiwa kita yang memberitahu kita hendak melakukan sesuatu yang tidak benar, maka pasti ada semacam sinyal atau efek, yaitu merasa tidak nyaman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memuji nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah jiwa yang mencela atau menyesali dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia melakukan perbuatan dosa sehingga jiwanya menyesali dirinya. Maka ini Allah puji. Kenapa dia menyesali jiwa ini menyesali dirinya? Karena tadi merespon ketika ada perbuatan dosa yang dia lakukan sehingga dirinya apa? Mencela dan menyesali dirinya sendiri. Maka ini Allah puji. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah 1 dan 2 firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah kata Allah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Jadi jiwa ini ada yang bagus, nafsu ini ada yang bagus dan ada yang buruk. Di antara nafsu yang bagus adalah ketika nafsu ini menyesali dirinya karena melakukan perbuatan dosa. Nah, ini berarti hatinya masih bagus, fitrahnya masih bagus. Dan ini disebut dengan istilah an-nafsul lawamah, nafsu atau jiwa yang mencela dan menyesali dirinya karena melakukan perbuatan dosa. Makanya ketika seseorang itu hendak melakukan zina misalnya, maka pasti pertama kali itu deg-degan, bahkan bisa gemetar. Tapi kalau seandainya dia lakukan dan berulang-ulang, maka respon ini bahkan tidak ada sama sekali pada orang tersebut. Makanya ketika dia melakukan perbuatan dosa sekali dan dibiasakan, nah maka respon yang baik ini seperti menyesal, kemudian khawatir, tidak tenang, ini menjadi hilang. Ini menjadi hilang. Jadi fitrahnya sudah rusak ketika apa? Melakukan perbuatan dosa dan dia lakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Ketika pertama kali gemetaran, deg-degan, itu responnya bagus sudah ketika ingin melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika dia melakukan dan dia biasakan dan ulang-ulangi, maka perasaan seperti ini menjadi hilang. Makanya ketika ada sebuah dosa kemudian dikerjakan secara rutin menjadi kebiasaan, oh ini sangat sulit untuk dirubah. Sangat apa? Sulit untuk dirubah. Karena perasaan menyesal sudah hilang, ya. Perasaan tidak bersalah sudah hilang, perasaan hati kada nyaman sudah hilang. Kenapa? Karena sudah dilakukan secara berulang-ulang. Nah, maka ini berarti hatinya sudah rusak, fitrahnya sudah tidak benar, imannya sudah tidak bagus ketika dia melakukan dosa, tidak ada perasaan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan, dari segala dosa-dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita sehingga iman kita merespon dengan baik ketika ingin melakukan perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.